Jauh dari hiruk-pikuk kota-kota besar, terbentang sebuah wilayah yang selama berabad-abad hidup mengikuti irama alam. Sungai-sungai mengalir membelah dataran luas. Rawa-rawa membentang sejauh mata memandang. Burung-burung terbang bebas di atas hamparan tanah yang seolah tidak berujung. Inilah Wanam, salah satu kawasan di Papua Selatan yang hari ini menjadi perhatian banyak pihak. Bukan karena kekayaan mineralnya, bukan karena gedung-gedung tinggi yang berdiri di atasnya, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mendasar. Pangan. Ketika dunia menghadapi ancaman perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan meningkatnya kebutuhan penduduk, setiap negara mulai memikirkan satu pertanyaan yang sama. Apakah kita mampu memberi makan rakyat kita sendiri di masa depan? Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan pangan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Di saat yang sama, lahan pertanian di banyak wilayah semakin terbatas. Alih fungsi lahan terus terjadi. Karena itulah, berbagai upaya dilakukan untuk mencari kawasan-kawasan baru yang memiliki potensi menjadi sumber pangan masa depan. Dan salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi tersebut adalah Papua Selatan. Disinilah kisah Wanam dimulai. Bagi masyarakat adat yang telah lama hidup di wilayah ini, tanah bukan sekadar tempat berpijak. Tanah adalah bagian dari kehidupan. Ketika rencana pembangunan kawasan pangan mulai hadir, berbagai pertanyaan tentu muncul. Apa yang akan berubah? Bagaimana masa depan masyarakat setempat? Dan apakah pembangunan dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai yang selama ini dijaga? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena setiap perubahan besar selalu membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sulit diabaikan. Papua Selatan memiliki potensi yang sangat besar, wilayah yang luas, ketersediaan air yang melimpah, dan ruang yang memungkinkan pengembangan kawasan pangan dalam skala besar. Namun, kisah pembangunan Papua hari ini tidak hanya tentang food estate. Di berbagai penjuru Papua, perubahan sedang berlangsung. Jalan-jalan baru menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Jembatan dibangun untuk membuka akses ekonomi masyarakat. Bandara dan pelabuhan diperkuat untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini berada di garis terdepan pembangunan nasional. Di bidang pendidikan, sekolah-sekolah terus dibangun dan diperbaiki. Tenaga pendidik didorong hadir hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Karena masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh apa yang tumbuh di tanahnya, tetapi juga oleh apa yang tumbuh di pikiran generasi mudanya. Cita-cita Ade apa? Jadi suster. Jadi suster. Dari tentara. Jadi polisi. Jadi polisi. Di bidang kesehatan, berbagai fasilitas terus diperkuat. Rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan bergerak hadir untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, semua upaya itu membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: keamanan. Di beberapa wilayah Papua, tantangan keamanan masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai. Gangguan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata telah menimbulkan korban dan menghambat aktivitas masyarakat maupun pembangunan. Tidak sedikit guru, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan, bahkan masyarakat sipil yang terdampak oleh situasi tersebut. Karena itulah aparat keamanan terus hadir. Ketika Papua Selatan resmi menjadi provinsi baru pada tahun 2022,
peluang pembangunan kawasan ini semakin terbuka. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai program strategis untuk mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pengembangan kawasan pangan nasional di Wanam yang kemudian masuk dalam proyek strategis nasional. Keputusan tersebut tidak lahir tanpa tantangan. Banyak pihak mempertanyakan apakah kawasan rawa seperti Wanam benar-benar dapat diubah menjadi lahan pertanian produktif. Pekerjaan di Wanam berlangsung di tengah berbagai tantangan medan yang tidak ringan. Jarak yang jauh, kondisi rawa yang luas, cuaca yang sering berubah, serta keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Namun justru dari keraguan itulah perjalanan besar ini dimulai. Memasuki tahun 2024, pembangunan kawasan pangan Wanam mulai dipercepat. Alat-alat berat berdatangan. Para pekerja, teknisi, ahli pertanian, dan berbagai unsur pendukung pembangunan mulai bekerja di lapangan. Jalan-jalan produksi dibuka. Saluran pengairan dibangun. Tata kelola lahan mulai disusun. Sistem drainase dan pengendalian air mulai dirancang untuk menyesuaikan karakteristik lahan rawa. Sedikit demi sedikit, wajah Wanam mulai berubah. Apa yang sebelumnya hanya berupa hamparan rawa perlahan menjadi kawasan yang tertata. Proses ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Pengelolaan lahan rawa membutuhkan perencanaan yang matang. Kondisi tanah harus dipersiapkan. Tata air harus dikendalikan. Berbagai teknologi pertanian modern diterapkan untuk memastikan lahan dapat mendukung budidaya tanaman pangan secara berkelanjutan. Namun kerja keras itu perlahan mulai menunjukkan hasil. Kawasan yang dahulu didominasi genangan air mulai berubah menjadi lahan yang siap ditanami. Akses yang sebelumnya sulit kini semakin terbuka. Aktivitas pembangunan berlangsung hampir setiap hari. Besarnya perhatian terhadap proyek ini terlihat dari kunjungan berbagai pemangku kepentingan yang datang langsung ke kawasan pengembangan pangan Merauke dan Wanam. Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Papua Selatan dipandang sebagai salah satu wilayah strategis yang akan menjadi penopang produksi pangan Indonesia di masa depan. Kunjungan Presiden menjadi simbol bahwa pembangunan di Papua merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Di lapangan, Menteri Pertanian secara rutin melakukan peninjauan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target. Mulai dari pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, distribusi alat dan mesin pertanian, hingga kesiapan tanam dan panen terus dipantau secara langsung. Sekarang ini sudah terbentuk 20 brigade. Insya Allah kami yakin Wanam, Merauke menjadi tumbuh pangan nasional. Dampak positifnya nanti setelah 20 tahun ke depan kita bisa merasakan. Tinggal bagaimana pendekatan kepada masyarakat secara kultur, budaya, adat, supaya semua berjalan dengan baik. Namun pembangunan kawasan pangan Wanam tidak hanya berbicara tentang sawah, alat berat, dan infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan tersebut mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sejak tahap awal pembangunan dimulai, masyarakat lokal mulai terlibat dalam berbagai aktivitas proyek. Banyak warga memperoleh kesempatan bekerja dalam pembangunan infrastruktur, pembukaan akses jalan, pengelolaan lahan, hingga berbagai pekerjaan pendukung lainnya. Biasa bantu bapak aja di kebun, langsung dipanggil sama abang Dedi ke sini. Jadi saya ikut kerja langsung di sini. Nyaman sih di sini kerjanya. Kalau untuk ilmunya masih dibelajar. Sebagai survei aja, kerjanya lebih gampang. Ketika ada program-program yang dari pusat datang ke daerah, program strategis nasional dalam bentuk apapun itu, kita anak Papua Selatan, kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini peluang kerja yang harus kita anak muda Papua Selatan ini tangkal.
Karena anak muda Papua Selatan kita anak-anak yang punya potensi. Kita punya kemampuan, kita punya keterampilan, kita punya talenta. Pemerintah berharap masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang ikut tumbuh dan berkembang bersama perubahan yang sedang berlangsung. Tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah juga terus berperan aktif membangun komunikasi antara program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan proyek pemerintah pusat yang telah ada dan sekarang sudah berjalan. Tanggapan saya bahwa kami harus bersyukur. Karena kapan lagi kalau bukan sekarang kita harus bisa menerima itu. Bukan karena hanya kita saja yang bisa menikmati, tetapi sampai kita punya anak cucu nanti. Karena dari dulu memang kita tidak bisa bikin apa-apa, hutan hanya tinggal baku saja seperti itu. Kami doakan agar masyarakat di Papua bisa menerima program pemerintah pusat. Itu bisa sekali. Tapi tolong ya, yang kami bisa doakan, kami doakan, tapi yang pemerintah harus laksanakan, kerjakan itu. Saya pikir yang paling penting sekali ada harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah pembangunan SDM. Ketika SDM kita sudah bagus, sudah baik, saya pikir soal pembangunan yang lain-lain itu kami pasti akan menerima. Pasti kami akan menerima dengan lapang dada. Karena hadirnya Provinsi Papua Selatan ini harus melihat juga SDM kita, SDM lokal. Artinya ada anak-anak negeri yang sudah cukup mengerti tentang situasi kita hari ini, dan mereka bisa dilibatkan. Sehingga program-program ke depan, saya pikir ini sudah sangat baik sekali ketika pemerintah pusat merencanakan. Tapi juga jangan lupa melibatkan generasi yang hari ini sedang belajar juga untuk menerima program-program luar. Melalui dialog dan kerjasama yang terus dijaga, pembangunan diharapkan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat Papua. Di tengah proses transformasi itu, pembangunan tidak hanya berfokus pada sektor pertanian. Papua Selatan secara keseluruhan juga terus bergerak maju. Jalan-jalan baru dibangun untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Fasilitas pendidikan diperluas. Berbagai program pembangunan dijalankan untuk memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hadirnya negara. Karena pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan adalah tentang meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan adalah tentang membuka kesempatan baru. Pembangunan adalah tentang menghadirkan harapan. Dalam prosesnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan membutuhkan suasana yang aman dan kondusif. Berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, hingga tokoh adat, terus berupaya menjaga stabilitas agar aktivitas masyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Karena hanya dalam suasana yang aman, pembangunan dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Hadirnya PSN ini, PSN juga bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif dengan cara bagaimana menjadi berkat. Menjadi berkat itu kan berarti bisa menjadikan mereka juga sebagai orang-orang yang bisa ada bersama dengan proyek ini, sehingga mereka juga tidak harus menjadi orang yang hilang harapan. Sehingga harapan-harapan ini juga negara perlu menjaga. Sangat luar biasa kalau ini dijalankan. 10-20 tahun itu akan dirasakan sangat luar biasa. Karena ini akan jadi barometer untuk wilayah-wilayah di Nusantara, di Republik Papua Selatan akan jadi lumbung pangan nasional. Dan saya bayangan saya bahwa 10-20 tahun di selatan Papua atau Indonesia itu sudah kemandirian pangan itu sudah bisa kami rebut, apalagi di wilayah lokal. Tibalah momen yang dinantikan. Setelah berbagai tahapan pembangunan dan pengolahan lahan dilakukan,
benih-benih padi mulai tumbuh. Hamparan hijau perlahan menutupi lahan yang sebelumnya dikenal sebagai rawa. Bulir-bulir padi mulai menguning. Dan pada tahun 2025, panen mulai dilakukan. Momen panen tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan Wanam. Bagi sebagian orang, panen itu mungkin hanya angka produksi. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung proses perubahannya, panen tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar. Kami Kasatgas Pangan dalam hal ini sangat bersyukur di hari yang cerah ini dengan Bapak Kepala Kampung, Ibu Pendeta, Pak Haji Dila, Pak Kapolsek, Pak Danposal, Pak Ustadz dan lain sebagainya, dengan seluruh lapisan masyarakat Wanam dan Wokikel melaksanakan panen raya Demplot Wanam. Dengan panen ini menunjukkan bahwa Wanam sangat layak dan cocok untuk lahan pertanian, sehingga menggugurkan isu-isu negatif yang ada selama ini yang dinyatakan bahwa Wanam tidak cocok untuk pertanian dan lain sebagainya. Panen itu menjadi simbol. Simbol bahwa teknologi dan pengelolaan yang tepat mampu membuka potensi yang selama ini tersembunyi. Simbol bahwa harapan dapat tumbuh, bahkan dari tempat yang sebelumnya diragukan. Di balik hamparan sawah yang mulai menghijau, ada masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap masa depan. Harapan akan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Harapan agar generasi muda memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun masa depan di tanah kelahirannya sendiri. Harapan agar pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal yang telah menjadi identitas masyarakat Papua selama berabad-abad. Perjalanan Wanam tentu masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun langkah pertama telah dimulai. Di ujung selatan Papua, sebuah transformasi sedang berlangsung. Transformasi yang tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat dan bangsa. Dari rawa menjadi sawah. Dari keterbatasan menjadi kesempatan. Dari keraguan menjadi harapan. Wanam bukan sekadar proyek pembangunan. Wanam adalah cerita tentang perubahan. Cerita tentang harapan. Dan cerita tentang bagaimana sebuah kawasan di ujung timur Indonesia perlahan tumbuh menjadi bagian dari masa depan pangan bangsa.